Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 16 Oktober 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Satpol PP DKI Jakarta melakukan penyegelan dan penutupan sebuah toko minuman keras di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Toko tersebut ditutup karena tidak memiliki izin resmi dari pemerintah maupun lingkungan sekitar. Penutupan ini dilakukan setelah adanya aduan dari masyarakat yang merasa resah terhadap keamanan dan ketertiban umum di lingkungan mereka. Kemudian informasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar kejuaraan olahraga Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung tanggal 14 hingga 16 Oktober ini diikuti oleh 554 santri dari Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah di Jakarta. Para peserta berkompetisi di cabang bola voli, bulu tangkis, tenis meja, dan catur. Ajang ini menjadi wadah pembinaan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan mempererat silaturahmi antar santri. Selanjutnya, pemerintah Kota Jakarta Selatan memberikan surat peringatan 2 kepada sejumlah pedagang di lokasi sementara Pasar Barito. SP2 ini diterbitkan guna mempercepat relokasi pedagang ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung yang telah rampung. Selain itu, Satpol PP juga mensosialisasikan layanan kendaraan untuk membantu para pedagang mengangkut barang-barangnya pindah ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan potensi investasi Amerika Serikat untuk mendukung pencapaian pembangunan perkotaan berkelanjutan. Fokus kerjasama yakni pengembangan Jakarta sebagai Smart City dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima 36 delegasi perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam US ASEAN Business Council atau USABC yang dipimpin oleh Ambasador Brian MC Vitters. Pramono menyambut baik kunjungan ini mengingat delegasi tersebut terdiri dari perusahaan Amerika yang telah berinvestasi di Indonesia selama puluhan tahun. Kami hari ini menerima US ASEAN Business Council yang dipimpin oleh Ambasador, dan tadi yang hadir adalah perusahaan-perusahaan Amerika yang udah puluhan tahun mempunyai investasi di Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang kami diskusikan pada hari ini akan semakin menguatkan hubungan antara US, Indonesia dalam hal bisnis, terutama juga untuk Southeast Asia, Asia Tenggara. Pramono mengungkapkan USABC ingin mengembangkan investasi lebih lanjut di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Artificial Intelligence atau AI, industri, pengembangan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan berbagai pelatihan. Pertemuan ini menandai komitmen bersama untuk membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan memperkuat Jakarta sebagai pusat investasi di Asia Tenggara. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi udara di Jakarta masih terpantau normal. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir adanya potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat cuaca ekstrim. Berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota kemarin. Jadi Jakarta sampai hari ini tidak seperti yang dilaporkan akan mengalami udara panas, karena udara di Jakarta sekarang ini terpantau masih normal. Saya berkoordinasi dengan BMKG dan BMKG menyampaikan bahkan 2, 3, 4 hari ke depan ini Jakarta curah hujannya adalah medium, menengah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Jakarta tidak ada hawa panas, yang penting Jakarta bahagia, hatinya nggak panas lagi. Kita
Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta membuka pendaftaran untuk masyarakat yang ingin menghuni Rusunawa. Periode saat ini sedang dibuka pendaftaran untuk Rusunawa Nagrek, Padat Karya, Pik Pulau Gadung, dan Rusunawa Rawa Bebek. Namun untuk Rusunawa Pik Pulau Gadung dan Rawa Bebek, sementara dibuka untuk mereka yang belum berumah tangga alias lajang. Berikut syarat pendaftarannya. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 17 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.